Halo, selamat datang di Headset bersama saya Hanafi dan kali ini kita akan ya silakan duduk. Ini dipakai dulu ya. Oke, sebelum kita masuk ke intro kita kenalan dulu dengan siapa? Saya dengan Denny Mangap. Jadi mana? Ini apa? Ini Ini apa? ini terinspirasi dari kakek buyut saya Waduh, yang gimana? sudah berumur 500 juta tahun. Waduh. Oh iya. Nah, ini tisu 2013 sudah ada. Oh, udah ada, nggak apa-apa. Ini jimat ini. Biasa script kita nambah. Iki guleng cok. Iki guleng iki. Seneni mbokmu kowe kowe. Balik kayak kono. Iki piala apa? Iki Piala Mobile Legends 2050 yang akan datang. Berarti dua sih. Oh, udah punya kita. Jadi pertarungan Mobile Legends yang akan datang 2050 pialanya adalah ini nanti. Oke. Delok ya. Oke, kita bahas satu-satu. Ini apa? Ini adalah apa itu? Perut saya tuh terasa sakit setiap saya siaran. Jadi saya harus memakai ini untuk menahan rasa sakit perut saya. Iya, oke. Oke. Gimana? Wes kuno wae ya, iki siaran iki yo. Oh, iya, Oh, kita kita siaran. mulai. Oke. Kok Cek, Cuk. Oke, kembali lagi kita ke konten Hersak dan kali ini kita menuju ke basis ke episode yang kedua. Karena lumayan banyak ada yang komen, walaupun yang komen teman kita sendiri. Iya, nggak apa-apa. Yang Nggak penting apa-apa. ada yang komen. Ada yang komen. Tapi ada Oke. salah satu orang bukan teman kita yang komen. Siapa ya namanya? Gua lupa. Ya udah itu ya. Ya, itu. Terima kasih pokoknya ya yang komen, walaupun satu orang. Oke, untuk episode kedua ini kita akan bahas tentang pesugihan lagi nih. Kalau Oh. kemarin kan pesugihan tentang tuyul nih, San. Sekarang pesugihan tentang kandang bubrah. Kandang bubrah. Itu apa itu? Nah, sebelum kita membacakan materinya, kita beritahu dulu ini materinya dari Bombastis. Iya. Ya, oke. Jadi di Bombastis ini judulnya itu kandang bubrah, pesugihan yang dianggap paling mudah namun gampang diterka pelakunya. Nah, ini kita baca dulu nisannya. Hidup di Indonesia memang penuh dengan sejuta kepercayaan akan hal-hal yang berbau mistis. Ya. Salah satu yang masih sering ditemukan adalah pesugihan Banyak atau sekali. mencari kekayaan dengan bantuan jin dan ilmu hitam. tuyul. Kan ini udah beda. Oh iya, lanjut. Tolong Anda move on ya. Oke. Nah, yang namanya instan itu pasti ada sesuatu yang dikorbankan, tumbal nyawa misalnya. Tapi di pesugihan yang kali ini namanya kandang bubrah ya. Kebanyakan jenis pesugihan ini dilakukan oleh mereka yang tinggal di Pulau Jawa dan tidak seperti pesugihan-pesugihan pada umumnya. Ini Oh. lebih ringan, Ringan. tapi tetap ada konsekuensinya Oh. gitu. Nah, boleh. mungkin bisa dibacakan yaitu Sandi. Ya, saya akan bacakan Sandi Mangap. Masih dilanjut dong mangapnya. Oke. Oke, pesugihan ilmu putih dan tanpa tumbal. Jadi kandang bubrah ini ternyata tergolong di ilmu putih dan dia itu bebas dari tumbal ya. Oh. Oke, kita baca isinya. Yap, bisa dikatakan kalau orang yang melakukan pesugihan ini adalah mencari kekayaan tapi ingin mengambil resiko berat. Kandang bubrah masuk dalam kategori pesugihan ilmu putih. Ia Oh. tidak menggunakan tumbal seperti kebanyakan pesugihan lainnya yang ada di Indonesia. Oh. Iya. Sama seperti kekayaan yang didapat secara instan melalui tuyul ataupun babi ngepet. Orang yang mempraktekkan kandang bubrah juga akan mendapat kekayaan berupa uang puluhan hingga ratusan miliar. Wow. Dalam jangka waktu tertentu. Dari mana datangnya uang itu? Jelas. Ya jelaslah, sudah jelas dari bangsa jin dan lelembut setan lainnya. Oh, jadi dia itu tidak menggunakan tumbal ya? Iya.
lebih putih. Lebih ke ilmu putih gitu loh. Tapi ya tetap ini namanya musyrik gitu loh. Tetap itu tetap musyrik gitu. Yang ada suaranya itu. Itu musik. Oke. Oke. Beda ya. Iya. Oke. Mungkin itu dulu poin pertama. Oke, dan kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, yang kedua ini adalah syarat wajib pesugihan kandang bubrah. Oh, ada syaratnya. Tetap ada syaratnya walaupun Oh. tadi dijelaskan kalau ini pesugihan putih. Jadi bantuan yang diberikan oleh para jin dan setan ini sudah pasti tidak gratis, tentu saja ya, namanya juga Iya. pesugihan walaupun itu putih walaupun itu hitam tetap tidak gratis. Tetap ada Hal balasannya. wajib yang harus dilakukan. Nah, dalam hal ini adalah renovasi rumah, Oh. atau tempat usahanya itu direnovasi juga bisa. Wow. Selain itu, pelaku pesugihan juga harus bergerak. Maka setiap kali ada pekerjaan membongkar bangunan Yes. atau rumahnya yang dibongkar tadi, Iya. sang pemilik itu harus ikut turun tangan dan membantu. Jadi Oh. bisa disebut orang yang melakukan pesugihan ini tuh mudah sekali ditebak. Jadi ini tuh bahaya gitu. Kalau orang-orang Oh, bahaya. mengerti pesugihan ini, ada orang renovasi, wah pesugihan. Kamu memfitnah dong. Iya, malah Iya. timbul fitnah kalau seperti Iya. ini ya. Jadi saya harap setelah kalian mendengar kita ngomong syarat pesugihan ini, dimohon untuk kalian lebih negatif thinking. Iya. Tidak dong. Harusnya positive thinking kalian. Positive thinking. Iya, jangan terpacu oleh omongan si Hanafi karena itu dia itu tidak sesat tapi Nggak. menyesatkan. Maksud gua gini San, kalau misal ya amit-amit nih ada Iya. bencana gitu ya, bencana mungkin gentengnya ada yang bocor, Iya. tetangga kita kan benerin kan otomatis Iya. kan. Nah kita terus curiga, wah pesugihan. Kandang bubrah itu. Nggak gitu ya, Nggak, kita harus lebih nggak. dewasa lagi. Iya. Mungkin lanjut next selanjutnya. Next San. ke pembahasan berikutnya ya kita ya. Oke. Oh ini. Renovasi rumah meski masih bagus. Ya. Oh gitu ya ya. Seperti sudah dijelaskan di poin sebelumnya, setiap pelaku pesugihan wajib untuk melakukan renovasi rumahnya. Sekalipun bangunan itu masih bagus. Oh iya, terus Melakukan renovasi pada rumah diyakini sebagai syarat agar permintaan kepada makhluk gaib terpenuhi. oh. Namun, ya. kadang pemilik rumah kehabisan lahan yang harus diperbaiki sehingga harus membongkar bagian yang masih dianggap bagus. Satu lagi, merenovasi rumah bagian samping adalah pantangan. Oh, ada pantangannya Biasanya- juga. Oke. Biasanya yang selalu dibenerin adalah bagian depan atau belakang saja, lantaran dilakukan dengan cara renovasi bangun secara ringan. Maka pesugihan kandang bubrah ini cukup mudah untuk diketahui siapa pelakunya. Meskipun demikian, tak lantas setiap orang yang sedang membangun atau merenovasi rumah dianggap sebagai melakoni ritual kandang bubrah tersebut. Oh, Jadi gitu ya, San, ya? jadi ternyata ini syaratnya juga cukup lumayan mudah bagi Oh. orang yang mampu gitu Iya, loh. bagi orang yang bagi mampu. orang yang mampu gitu. Nah, ya intinya kalau ada tetangga kalian yang merenovasi rumah di bagian depan, di depan sama belakang aja, ya kan? Dan itu terus menerus setiap Waduh. 1 tahun sekali, ya itu patut kalian curigai lah. Waduh, Ya, enggak gini, San. gitu. Gimana? Kalau dipikir-pikir ya, Iya. kita tuh sepertinya setiap tahun itu kita melakukan ini. Iya deh. Oh, Contohnya bener. pas lebaran gitu. Iya bener. Pas lebaran kan kita seenggaknya kan ganti cat, Ganti cat, iya bener. depannya mungkin agak di keramik, keramik, gitu-gitu. iya bener. Apa kita jangan-jangan pesugihan terselubung? Oh, mungkin bisa jadi ya Nafi. Kita tidak sadar ya. Iya. Kita musyrik terselubung ya. Iya. Tanpa kita sadari gitu. Oh, Tapi enggak, tapi kita kan enggak, maksudnya maksudnya- kita enggak pesugihan. Emang karena biar lebih baik aja ya dilihat sama gitu, tamu-tamu iya. kita gitu ya. Dan kita apa itu namanya menjelang Lebaran kan kita pasti bersih-bersih kan, bersih-bersih alangkah atau baiknya, mungkin yang gitu. rusak-rusak diperbaiki itu, walaupun Hmm. kadang masih bagus juga catnya diganti kan. diganti ya. Biar kalau tamu tuh datang, wah mewah sekali rumah ini. Iya. Enggak, biar kelihatan lebih patut gitu Patut, ya, iya. gitu seperti itu. Mungkin lanjut aja langsung. Oke, langsung kita lanjut belajar. ke pembahasan berikutnya. Oh, saya ya, maafkan saya. Iya. Oke. Jadi di balik kegiatan renovasi nih San, renovasi rumah yang dilakukan oleh pemiliknya ya, Ya. ada
ada fakta tersendiri ya. Ternyata pesugihan ini tuh tak hanya semata-mata untuk mendapatkan harta saja, San. Lah terus apa yang didapat Melainkan lagi? lambang dari pengembangan diri si pelaku. Wow. Saya Jadi punya lambang. dengan melakukan renovasi rutin setiap tahunnya, ya kan, maka mengajarkan spirit membangun. Jadi dalam arti siapa saja yang punya semangat dan tujuan, dipastikan kehidupannya semakin lama, pasti semakin sejahtera. Wah. Nah, selanjutnya pesugihan ini diharuskan mengubah bentuk rumah jadi berbeda secara rutin. Jadi maka bisa dikategorikan sang pemilik harus kreatif, inovatif, seperti dilansir dari kumparan.com. Oh, jadi Bombastis ini ambil dari kumparan.com juga ya. Iya. Dan kita ambil dari Bombastis ya. Iya. Ya udah nggak Jadi kita apa-apa. pihak ketiga ini ternyata. Ternyata. Ya udah nggak Jadi apa-apa. gini Sat, ternyata itu jin itu membuat manusia itu lebih kreatif. Iya, yang Dari mau, kita baca ini ya. bisa jadi itu, bisa jadi. Jadi Ya. syaratnya kamu harus membangun, tapi berbeda. Ternyata bukan karena jinnya memberi hadiah, ternyata bisa menimbulkan si pelakunya ini lebih kreatif dan inovatif. Iya benar. Dan ada filosofinya juga San tadi San. Kok filosofinya apa? Membangun. Ya. Yes. Jadi tidak hanya membangun rumah, tapi filosofinya juga membangun diri sendiri supaya lebih berkembang lagi kitanya. Gitu mungkin yang dimaksudkan pesugihan ini. Iya. Nah, itu kan juga dinamakan pesugihan putih juga ya. Iya, mungkin salah satu mungkin spiritnya gitu. Mungkin jin itu hanya sebagai manipulatif aja. Mungkin tidak ada jin, mungkin juga bisa kali ya. Oh, bisa. Tapi kita lanjutkan aja dulu. Daripada kita spesifik berspekulasi lebih jauh lagi. Iya, berspekulasi. Iya. Iya. Oke, lanjutan. Udah habis. Udah habis. Bang. Oh ya udah itu habis, aja. Itu aja ya. Mungkin itu dulu ya pembahasan kita kali ini. Mungkin di pembahasan selanjutnya kita akan bahas sesuatu hal yang mistis yang dibalut dengan sedikit komedi. Ya. Walaupun kita sedikit agak fokus ke materi supaya kalian juga bisa menerima informasi yang kita sampaikan ya San ya. Iya, Jadi betul gimana sekali. San? Jadi bagi kalian yang ingin nggak ingin. Jadi bagi kalian yang punya cerita-cerita mistis atau yang ingin kalian bahas di sini, Ya. tinggalkan di komentar ya. Oke, siap. Jadi jangan lupa like Komentar. dan subscribe di channel ini dan jangan lupa untuk Nyalakan. dibagikan dulu. Dibagikan ke teman kalian. Oke? Oke. Mungkin itu dulu dari kita dan sampai jumpa. Jumpa.